Berdiri, siap bersalam. Haleluya. Haleluya, puji syukur kepada Tuhan karena saat ini kita sudah berada di bab 2 terakhir dari pembahasan kita, yaitu bab 5. Oh ya, dalam bab 5 ini pembahasannya itu agak panjang, tapi pembahasan dalam bab 5 ini sangat menarik dan juga sangat memberkati. Jadi saat ini Bu tidak akan pembukaan yang panjang-panjang, dan kita langsung saja masuk dalam bab 5, yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Pernikahan dalam perspektif Kristiani. Apa dan bagaimana pernikahan dalam perspektif Kristiani? Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Namun seperti biasa, kita menyanyi dan memuji nama Tuhan sebelum belajar. Mari kita memuji nama Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala sesuatu yang baik yang kami alami adalah berasal dari Tuhan. Sesuatu pernikahan di dalam Tuhan adalah karunia-Mu, agar pernikahan Kristen menjadi tanda keselamatan dan karya Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan, berkatilah setiap pernikahan dan keluarga Kristen, agar karena kuasa kasih-Mu, suami istri dapat selalu berjalan bersama dengan penuh cinta, dapat saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling menguatkan pada saat mereka mengalami permasalahan. Kiranya Engkau berkenan menyiapkan hati dan hidup kami, agar kami menjalani hidup kami dengan bimbingan kasih Tuhan yang tak terbatas pada masa muda kami. Amin. Shalom, nama saya Hedwig. Saya akan memberikan jawaban dari tugas agama tentang mengapa pernikahan harus dipikir secara matang. Menurut saya ada 3 alasan yang akan saya jelaskan tentang kenapa pernikahan itu harus dipikirkan secara matang. Yang pertama itu banyak tantangan yang harus kita lalui dan kita hadapi dengan kepala dingin, atau kita harus berpikir secara dewasa. Kalau misalnya kita memikirkan pernikahan dengan cepat, tapi tidak memikirkan masalah yang akan datang ke depannya, mungkin itu akan membuat kita sulit untuk menghadapi permasalahan yang ada ketika setelah menikah. Terus alasan yang kedua, mengurus anak. Menurut saya mengurus anak bukanlah hal yang mudah. Seperti misalnya anaknya nakal, terus membuat
orang tuanya pun memiliki kesibukan. Yang dulunya waktu sebelum menikah dia sangat rajin, tapi setelah memiliki anak dia susah untuk membereskan rumah karena harus mengurus anak satu-satunya. Terus yang ketiga, belum tentu calon kita tetap baik setelah menikah. Banyak orang berkata, awalnya kalau masih pacaran, jatuh, sayang kamu nggak apa-apa, tapi setelah nikah, lihat mata. Makanya pakai mata kalau jalan. Itu perbedaan setelah menikah dan pacaran. Demikian saya Hedwig, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menyampaikan sebuah tanggapan mengenai mengapa sebuah pernikahan harus dipersiapkan secara matang. Sebelumnya kita harus mengetahui apa arti dari pernikahan. Pernikahan merupakan impian semua pasangan yang sudah siap untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Pernikahan harus dilandasi dengan adanya komitmen dari janji-janji timbal balik. Dengan adanya komitmen, pernikahan akan menjadi lebih harmonis. Jika pernikahan tidak dipersiapkan secara matang, maka pernikahan tidak berjalan dengan baik atau berantakan. Dalam pernikahan ada 7 hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Yang pertama, pasangan harus memiliki prinsip dan tujuan pernikahan. Yang kedua, konsep pernikahan yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Melengkapi administrasi dan dokumentasi jelang pernikahan. Keempat, catering dan penyajian makanan tidak boleh asal-asalan. Dokumentasi pun tidak boleh luput dari perhatian. Jumlah tamu undangan harus diperhatikan. Waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan harus diperhatikan. Pakaian dan rias pengantin merupakan salah satu yang terpenting dalam pernikahan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Yeay, tepuk tangan. Oke, itu presentasi dari dua teman kalian, Hedwig dan Christian dari kelas 11 RPLB. Terima kasih Hedwig, terima kasih Christian. Nah, sekarang kenapa sih kita dari kemarin sampai hari ini yang dibahas itu soal pernikahan? Jawabannya karena kita sedang membahas tentang pernikahan. Tapi pernikahan dalam perspektif Kristiani. Pernikahan dalam pandangan Kristen. Di dunia akhir-akhir ini banyak terjadi perceraian di perkotaan, bahkan sampai ke desa-desa. Apalagi di dunia artis. Karena kalau kita menonton atau dengar berita tentang selebriti, pasti sedang membahas perceraian si A dan si B. Tapi anak-anakku, menurutmu mengapa banyak sekali terjadi perceraian? Menurutmu, apakah mereka yang bercerai ini sudah sungguh-sungguh siap memasuki suatu pernikahan? Menurutmu, hal-hal apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pasangan agar pernikahan mereka dapat langgeng? Ibu belum mempunyai pengalaman tentang pernikahan. Jadi, mari kita membahasnya dan membicarakannya selaku kita orang muda. Nah, selaku orang muda, kita pun perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Meskipun pada saat ini kamu baru dalam tahap mencari atau sedang berpacaran secara sehat. Berapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen antara lain sebagai berikut. 1. Pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. 2. Perlunya persiapan yang memadai. Persiapan suatu pernikahan Kristen
adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah, agar mereka dapat mengalami pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Yang ketiga, secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu persiapan jangka panjang. Yang kedua, persiapan jangka pendek. Mari kita lihat persiapan jangka panjang. Persiapan jangka panjang ini mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal dalam kehidupan keluarga Kristen. Biasanya hal ini kita sebut sebagai katekisasi pernikahan, di mana calon pasangan suami dan istri perlu mengenal dasar-dasar teologi pernikahan dan keluarga Kristen. Kedua, persiapan jangka pendek mencakup persiapan teknis upacara dan peralatan pernikahan. Oke, untuk dua hal ini jangan ditukar ya. Sekarang kita lihat hakikat pernikahan Kristen. Pada dasarnya, tujuan hidup kita sebagai manusia adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni saling membahagiakan, dan kalau diperkenankan Tuhan, dapat memiliki keturunan. Sesungguhnya pernikahan bukanlah masalah dua orang saja yang menikah, namun juga menjadi masalah agama dan keluarga besar. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kodrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggilnya untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan. Satu-satunya lingkungan yang memungkinkan penyerahan diri dalam arti sepenuhnya ialah pernikahan, di mana di situ dalam pernikahan ada perjanjian cinta kasih antara suami istri yang dipilih secara sadar, bukan yang dipilih secara sembarangan atau dalam keadaan dibutahkan oleh cinta. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif dan unik untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan rencana Allah Sang Pencipta. Keluarga Kristen sesungguhnya menerima dan menjadi pewarta kabar gembira melalui peristiwa hidup sehari-hari, baik suka maupun duka, baik untung maupun malang, sehat dan sakit. Allah mendatangi keluarga untuk menyatakan dan menyampaikan suatu tawaran dan undangan agar mengambil bagian dalam cinta kasih Kristus. Oleh karena itu, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang mewartakan kabar baik dan Injil. Keluarga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana Injil ditaburkan dan selanjutnya diwartakan keluar. Dengan demikian, setiap anggota keluarga Kristen, baik itu bapak, ibu, maupun anak-anak, menjadi penerima sekaligus menjadi pewarta Injil. Jadi dalam pernikahan, yang pernikahan itu dibangun secara Kristiani, kita harus sadar bahwa bukan hanya masalah cinta-cintaan semata, tapi menyadari bahwa pada akhirnya keluarga yang mereka hadirkan merupakan suatu gereja keluarga atau yang biasa kita sebut gereja domestik. Jadi sesungguhnya keluarga juga memiliki fungsi dan tugas panggilan gereja. Apa itu? Yang pertama, melayani, diakonia. Yang kedua, bersekutu, koinonia. Dan yang ketiga, bersaksi, marturia. Jadi nanti, berapa tahun ke depan, jadilah orang sukses. Sukses dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan, sukses juga dalam pernikahan. Yang dibangun dalam perspektif
Kristiani, di mana pernikahanmu menjadi gambaran nyata cinta kasih Tuhan, sehingga anak-anakmu nanti dapat menemukan kasih Tuhan dalam papa mamanya, seperti lagu pujian yang kita nyanyikan bersama tadi. Maka saat ini Ibu beri kamu kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Gunakan kesempatan ini untuk mendoakan papa mamamu yang sudah luar biasa menjagamu dengan caranya hingga saat ini. Doakan mereka. Doakan juga masa depanmu, pendidikanmu, karirmu, dan juga keluarga kecilmu nanti. Doakan semuanya itu. Tuhan Yesus Kristus, inilah setiap permohonan kami anak-anak-Mu. Inilah seruan kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Amin.